Dalam hal individu, ular yang tersentuh 100 jauh lebih kuat daripada roh ular. Tapi ular berumur 100 hari itu hanya individu yang kuat. Lagi pula, masih ada pertempuran, dan tidak mungkin membunuh siapapun di tempat itu. Roh ular berbeda. Hal ini hampir dapat mengingat semua hal yang berhubungan dengan ular di dewa. Jika Anda membiarkan orang ini hidup, pada akhirnya dimungkinkan untuk memanggil sejumlah besar ular yang tersentuh. Mungkin ular 100 sentuhan muncul di sini, hanya untuk melindungi roh ular. Aku akan membunuh roh ular. Kamu pergi untuk menyelamatkan pedang, kata Luo Zeng. Tidak ada keraguan pada saat ini. Hampir semua bergantung pada naluri untuk memilih. Tetapi keraguan sekecil mungkin memasuki situasi putus asa. Hei! Bagaimanapun, Luo Zeng telah menginjak pedang terbang dan bergegas menuju ular merah. Mereka yang menyentuh tangan dan melihat ledakan retribusi, seperti tarian sihir gila, perlu untuk menurunkan Luo Zeng. Ketika Fang Caijian tidak dapat mencegahnya, ia ditangkap oleh tentakel. Bagaimana bisa Luo Zeng mengikutinya? Luo Zeng sendiri masih membanting Fei Jian, dan tidak berniat menembak, tapi tiba-tiba ada sosok merah melompat dari belakangnya. Senapan berputar-putar di sekitar pinggang yang dihisap, seperti roda terbang. Hei! Luo Zeng tidak menilai kekuatan avatar ini. Lagi pula, tidak ada begitu banyak waktu untuk menguji di tanah perselisihan. Kekuatan menyerang merokok harus sangat mengerikan. Dikhawatirkan Luo Zeng sendiri sulit untuk berhenti, dan itu pasti berada di tanah perselisihan. Ketergantungan terbesarnya. Di bawah rotasi pistol merah, semua tentakel dipelintir menjadi segumpal daging. Luo Zeng bergegas tanpa blok. Ular merah kecil terus mengebor di bawah tanah, dan pada saat yang sama memanggil ular 3 tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk Luo Zeng Wei. Di hadapan ular 3 dimensi itu, sosok Luo Zeng pada dasarnya tidak mandek, dan dia menabraknya seperti ini telanjang. Semua ular 3 dimensi yang menyentuh Luo Zeng berubah menjadi ujung yang patah. Di bawah ledakan tubuh ular ternari, 3 jenis racun beracun akan dilepaskan pada saat yang sama. Untuk dewa sejati lainnya, itu harus ditangani dengan hati-hati, tetapi Luo Zeng tidak pernah mengabaikannya. Jarak ratusan kaki hanya di antara sekejap mata. Hei! Ular merah kecil melihat momentum Luo Zeng dan bergegas. Itu juga cemas. Tubuh ular terus memutar dan menakuti ular aneh. Setiap kali ia mulai meludakkan ular, ia akan memanggil binatang seperti ular baru. 3 dimensi ular menghilang dalam sekejap mata, dan kemunculan kembali adalah ular raksasa dengan belalai besar. Binatang buas tingkat 4. Laut ular yang hanya dibuat oleh ular beranggota 3 itu sangat mengerikan. Di antara lebih dari 100 dewa sejati yang ditempatkan di tempat yang sama, ada 6 racun ular di ular 3 dimensi, dan 2 di antaranya beracun dan menyerang gantian dan mati. Jika laut ular yang dibentuk oleh ular 3 dimensi terus menyerang, mungkin akan ada lebih banyak orang mati. Sekarang setelah 3 dimensi ular menghilang, binatang buas kelas 4 akan datang lagi, dan akan ada lebih banyak kematian dan cedera. Meskipun Monan dan yang lainnya telah membentuk barisan pedang, menghadap ke laut ular yang tak berujung, setiap wajah suram dan mengerikan. Jika pedang-pedang gagal, mereka semua akan dihancurkan di sini, dan ujung tanah jauh dari ujung tanah. Teruskan. Aku percaya pada kakak pedang. Hei! Bulan sabit besar dengan bulan sabit menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yuan, akan terbunuh. Tetapi lebih banyak ular 3 dimensi akan membentuk lautan ular seperti gelombang pasang. Tanpa akhir, tanpa akhir. Saat mereka berjuang untuk mengatasinya, bayangan ular di kabut asap berubah lagi. Laut ular yang ular beranggota 3 telah menghilang. Tulang piton. Binatang buas 4 tingkat. Pedang, apakah mereka gagal? Banyak dewa sejati menyaksikan ular raksasa berserak hitam menangis dan menangis. Semua tahu bahwa perjalanan tanah pertikaian itu sangat sulit, tetapi kesulitan ini terlalu abnormal. Piton raksasa adalah binatang 4 tingkat di hutan pusaran air. Penuh dengan temperamen dan kekuatan, tetapi bertindak sendiri di hutan pusaran air. Meski begitu, sangat sulit untuk mengatasinya. Beberapa dewa sejati secara tidak sengaja itu terluka, dan kekuatan yang sangat besar dapat secara langsung meledakkan tubuh Allah yang benar. Dan sekarang ada ribuan ular raksasa. Ini juga merupakan tempat unik dari tanah sengketa. Jika ketakutan dari beberapa dewa sejati sangat lemah, seperti binatang buas tanpa kebijaksanaan, seperti guntur dan badak raksasa, maka tanah perselisihan akan sangat mudah. Keluarga pedang juga menggunakan otak mereka dalam hal ini. Sebagai contoh, mengirim beberapa anak seperti pedang yang baik hati, berpikiran sederhana, dan jarang keluar, memasuki tanah Taoisme. Keingintahuan anak-anak seperti pedang ini sederhana. Menurut kebenaran, tidak ada yang terlalu menakutkan, tetapi para pendekar pedang segera menyadari bahwa mereka menganggap itu terlalu sederhana. Ketakutan di dalam hati datang dari alam bawah sadar manusia, dan anak-anak seperti pedang itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya lebih mungkin menghasilkan beberapa inkarnasi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa di antaranya lebih kuat dan tidak dapat dipahami. Dan memiliki pembunuhan sarana tak kasat mata secara langsung melenyapkan penyempurnaan hebat dari kedua pendekar pedang itu. Sekarang saya bertemu dengan roh ular ini dan melihat ular raksasa di depan saya, semua Allah sejati hanya bisa menjadi ekspresi terkutuk. Namun, wajah hantu oriental itu santai untuk sementara waktu. Nampaknya persiapan postur saat ini agak berlebihan. Menyikat kuas. Kerangka raksasa batang dikumpulkan bersama, satu demi satu, terjerat dalam Luo Zeng. Tetapi di antara nafas, puluhan ular raksasa benar-benar membungkusnya, dan dia tidak bisa melihatnya. Lebih banyak tulang dan ular piton yang terus-menerus terjerat, membentuk menara ular. Kekuatan naga tulang untuk mencekik itu mengerikan, apalagi puluhan ratusan ular raksasa. Ular merah kecil melihat pemandangan ini tidak jauh, dan sepasang mata ular berbisa mengungkapkan senyum seperti orang. Ia juga memiliki kearifan yang kuat,
Namun, ular merah kecil ini tidak peduli terlalu lama. Ia melihat bahwa bagian tengah dari menara ular tiba-tiba meledak menjadi bunga darah, dan kekuatan datang dari dalam keluar, melewati langsung melalui ular raksasa berbentuk kerangka melingkar di atasnya, memacu ke arahnya. Tembak. Mati. Ada suara samar di menara ular. Setelah pedang ditemukan pada sosok roh ular, Luo Zeng telah mengunci para dewa dengan kuat pada ular itu. Meski dia terjerat dalam tulang-tulang ular raksasa, namun jaraknya cukup baginya untuk menampilkan keempat pedang. Setelah pedang Buddha diringkas olehnya, ia mengebor tubuh ular dengan ular berbentuk kerangka, dan menembak dirinya sendiri ke ular merah kecil itu. Suaranya jatuh. Pedang Buddha dipakukan dengan kuat pada ular merah kecil itu, dan dipecah menjadi dua bagian. Roh ular itu sendiri tidak kuat, tetapi bahkan jika itu terbelah menjadi dua, bagian atas ular itu masih dengan keras kepala mengebor ke tanah. Ini masih ingin melarikan diri. Ini adalah mimpi. Luo Zeng tersenyum dingin. Pedang Buddha, yang dipakukan ke tanah, dilingkari, dan tubuh roh ular dipotong menjadi potongan-potongan tipis. Pada saat roh ular mati, ular raksasa yang menjerat Luo Zeng tiba-tiba menghilang, dan jutaan ular raksasa dalam kabut menghilang tanpa jejak.